Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan yang bagi saya menarik dari Santo Yohanes Salib. Dia mengatakan bahasa Tuhan adalah pengalaman atau sejarah hidup yang Dia tuliskan di dalam diri kita masing-masing. Bagi saya sabda ini ingin mengatakan, atau kata bijak dari Yohanes Salib ini ingin mengatakan bahwa pengalaman atau sejarah hidup adalah ajang atau benih sabda Allah. Disitulah kita berjumpa dengan Allah lewat pergulatan keseharian hidup kita yang kadang sepertinya hanya terulang begitu saja tanpa makna. Tetapi disitulah sang benih sabda ditabur. Maka di dalam bacaan Injil juga yang menarik bagi saya, tidak dikatakan sabda tetapi benih. Sesuatu yang harus diolah agar menjadi sesuatu yang bermakna. Saya kira hidup harian kita pun seperti itu, seperti sebuah benih. Nampaknya seperti biasa saja, tidak bermakna. Tetapi kalau kita mengolahnya, kita berani berefleksi, berdialog dengan hidup kita masing-masing. Di situ ada benih-benih sabda, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan hari ini ada 4 jenis tanah. Mungkin kita bisa memaknai sebagai bagaimana sikap kita, sikap manusia berhadapan dengan pengalaman hidup kita masing-masing yang di dalamnya terkandung benih sabda. Saya kira kita tidak perlu membahas 3 yang pertama, mari kita membahas yang keempat saja. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Teman-teman yang terkasih, saya ingin kembali ke 500 tahun lalu ketika Ignatius Loyola bertobat. Bukan saya ingin mengkultus individukan dia, tetapi ini adalah contoh orang yang menjadi tanah yang baik. Pengalamannya sangat sederhana. Setelah dalam pemulihan karena dia kena mortir kakinya, pengalaman sederhana, hanya membaca kisah para kudus dan kisah Yesus. Saya kira jutaan orang di dunia, miliaran orang membaca itu. Tetapi berapa banyak orang yang membaca kisah para kudus, kisah Injil, lalu berdampak besar pada hidupnya? Tidak banyak. Mungkin kita juga bagian dari itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Ignatius, rupanya itu bermakna bagi dia. Karena apa? Karena dia merefleksikannya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimpan dalam hati, dan dia tekun berefleksi. Sehingga dari proses ini, proses dialog pengalaman membaca itu dengan gerak-gerik batinnya, dia belajar pembedaan roh, belajar menemukan bagaimana Tuhan menghendaki hidupnya lebih jauh. Akhirnya dia berziarah ke Yerusalem dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya bersama teman-temannya mendirikan Serikat Yesus. Dan akhirnya kita berada di sini. Tanpa Ignatius menjadi manusia reflektif, saya yakin kita tidak berada di sini sekarang, kita tidak bertemu. Seminari Mertoyudan tidak pernah ada. Nah, teman-teman yang terkasih, begitu besar, begitu dahsyatnya kekuatan refleksi itu. Maka sekali lagi, kami di sini para staf, kami semua berusaha agar kita semua, bukan hanya para seminaris, kita berjuang untuk menjadi manusia reflektif. Karena apa? Ya karena kita ingin menjadi tanah yang baik, ingin menghasilkan banyak buah, dan itu semua butuh ketekunan. Saya rasa tugas kami sebagai para formator, para staf, hanya menunjukkan jalan menuju Tuhan. Selanjutnya ya terserah Anda tekun ya dapat sesuatu, Anda asal-asalan seminaris ini ya tidak dapat apa-apa, mungkin hanya mendapat capek. Dan nanti keluar dari seminari ini juga hanya menjadi manusia-manusia yang kalah
kalah dalam persaingan hidup. Tetapi kalau kita semua bertekun di dalam berefleksi, mencoba terus-menerus berdialog dengan sejarah hidup kita masing-masing, dengan sang sabda yang ditaburkan di dalam keseharian hidup kita, mungkin sekali kita menjadi manusia-manusia luar biasa. Maka para seminaris yang terkasih, sekali lagi tugas kami hanya menunjukkan jalan, tetapi tanggung jawab perkembangan hidup ada pada diri kalian. Berlatihlah untuk rajin refleksi dan berlatihlah untuk bertanggung jawab atas hidupmu. Bukan kami yang bertanggung jawab atas perkembangan hidupmu, tetapi kalian sendiri. Mari kita mohon rahmat ketekunan, terutama di dalam berefleksi.